Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 7, Sloka 23. Lanjutan, Putra Drona dihukum. Tvam adya purusa saksat Ishvara prakrite paraha Mayang yudasya cicaktya Kaivalistita atmani. Artinya, engkau personalitas Tuhan yang asli yang menjelmakan diri di seluruh ciptaan-ciptaan dan melampaui energi material dengan energi spiritualmu. Engkau selalu mantap dalam kebahagiaan abadi dan pengetahuan spiritual yang transendental. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dinyatakan di dalam Bhagavad Gita oleh Tuhan bahwa orang yang berserah diri kepada kaki Padmanya akan dibebaskan dari cengkraman kebodohan. Krishna sama halnya dengan matahari, sedangkan maya atau kehidupan material sama dengan kegelapan. Dimanapun ada cahaya matahari, kegelapan atau kebodohan akan segera sirna. Cara terbaik untuk membebaskan dunia dari kegelapan disarankan di sini. Di sini Tuhan Sri Krishna disebut personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa yang asli. Segala bentuk personalitas Tuhan yang lainnya adalah perluasannya. Sri Vishnu yang Maha Menyeluruh adalah bagian paripurna atau inkarnasi Sri Krishna. Tuhan menjelmakan diri dalam bentuk-bentuk penguasa yang tertinggi yang jumlahnya tidak terhingga dan juga sebagai makhluk-makhluk hidup beserta berbagai energinya. Tetapi Sri Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa, yang asli, asal mula segalanya. Sifat Maha Menyeluruh Tuhan yang dialami di dunia yang berwujud ini adalah juga inkarnasi sebagian dari Tuhan. Karena itu, bentuk Paramatma adalah juga termasuk di dalam dirinya. Tuhan Sri Krishna adalah personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa yang mutlak. Dia tidak mempunyai hubungan dengan aksi dan reaksi manifestasi material karena dia berada jauh di atas ciptaan material. Gelap adalah sebuah representasi yang berlawanan dengan matahari. Karena itu adanya gelap bergantung pada adanya matahari. Namun di dalam matahari sendiri tidak terdapat bayangan gelap sama sekali. Matahari hanya dipenuhi oleh cahaya. Begitu pula personalitas Tuhan yang mutlak adalah penuh dengan kebahagiaan di luar kehidupan material. Dirinya bukan saja dipenuhi oleh kebahagiaan namun juga transendental sepenuhnya. Kerohanian yang transendental sama sekali bukan hanya diam atau melempem, melainkan penuh dengan dinamika dan keanekaragaman. Dia berbeda dari alam material yang dibuat rumit oleh tiga sifat alam material. Dia adalah parama atau yang paling utama. Karena itu, dia mutlak sepenuhnya. Dia adalah pemilik berbagai jenis energi dan melalui berbagai jenis energinya, dia mewujudkan, memelihara, dan meleburkan dunia material. Akan tetapi, di tempat tinggal Tuhan sendiri, segala sesuatu adalah kekal dan mutlak. Dunia ini bukan diatur oleh energi-energi atau agen-agen perkasa secara tersendiri, melainkan diatur oleh kekuatan yang maha perkasa, yang penuh dengan segala energi. Selanjutnya, Sloka 24. Saewa jiwa lokasya maya mohita cetasyaha vidaste svena wiriyena sriyo dharma dilakshanam. Namun, walau engkau di luar jangkauan energi material, engkau menjalankan 4 prinsip pembebasan yang bercirikan religiusitas dan sebagainya demi kesejahteraan tertinggi roh-roh tersebut. Penjelasan. Personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna atas karunia yang tanpa sebab turun ke dunia material tanpa dipengaruhi oleh sifat-sifat alam material dan selamanya berada di luar berbagai manifestasi material. Dia turun atas karunia belas kasih-Nya hanya demi menyelamatkan roh-roh terikat yang terpikat oleh energi ilusif. Mereka diserang oleh energi material dan ingin menikmati energi material yang bersifat perempuan itu dengan alasan-alasan palsu. Padahal pada hakikatnya makhluk hidup tidak mampu menikmati. Entitas hidup adalah hamba Tuhan selamanya.
Apabila Entika hidup melupakan kedudukannya sebagai hamba, maka ia akan berpikir untuk menikmati dunia material. Tetapi sebenarnya ia berada dalam cengkraman ilusi. Tuhan menjelma untuk menghilangkan kenikmatan palsu ini, dan dengan demikian menyelamatkan kembali roh-roh terikat, sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Demikianlah sifat Tuhan yang maha berkarunia kepada roh-roh terikat. Selanjutnya, Sloka 25. Tatayam ca vataraste Guvo baharajihir sayaha Shwanam cananya bhavanam Anudyanaya ca sakrit. Artinya, seperti itulah engkau turun sebagai inkarnasi guna menghilangkan beban dunia dan memberi manfaat kepada kawan-kawanmu, terutama para penyembah yang berserah diri sepenuhnya kepadamu dan kusuk bermeditasi kepadamu. Penjelasan. Kelihatannya Tuhan berat sebelah dan lebih menyayangi para penyembahnya. Semua orang mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tuhan bersikap adil terhadap semua entitas hidup, namun Dia lebih menyayangi anak buah dan penyembahnya sendiri. Tuhan adalah ayah semua entitas. Tidak seorang pun bisa menjadi ayah Tuhan, namun tidak seorang pun pula bisa menjadi anaknya. Para penyembah Tuhan adalah orang yang hakikat kepada Tuhan, dan para penyembah Tuhan adalah sanak keluarga Tuhan. Ini semua permainan transendental Tuhan. Hal ini tidak mempunyai hubungan dengan yang berbagai pemikiran material tentang sanak keluarga, kedudukan, sebagainya, dan sifat-sifat alam material, sehingga orang dekat sama familinya dalam pelayanan bakti sama sekali tidak bersifat material. Selanjutnya, Sloka 26. Kim idam swit kuto veti dewa dewa na vedyami aham sarvato mukamayati teja paramadarunam. Wahai dewa segala dewa, bagaimana sampai cahaya yang berbahaya ini menyebar kemana-mana? Cahaya ini datang darimu, hamba tidak mengerti. Penjelasan. Apapun yang dikemukakan di hadapan personalitas Tuhan Yang Maha Esa harus disampaikan setelah memanjatkan doa-doa penuh takzim. Itulah prosedur standarnya. Dan Sri Arjuna, walau kawan akrab Sri Krishna, mengikuti tata cara tersebut bagi informasi umum. Selanjutnya, Sloka 27. Sri Bhagavan Vaca Veteram Drona Putrasya Brahmam Ashtrang Pradarshitam Naiva Saveda Samharang Pranabadha Upastite. Tuhan Yang Maha Esa bersabda, ketahuilah dariku bahwa ini adalah perbuatan putra Drona. Dia telah melepaskan mantra-mantra energi nuklir Brahmastra dan tidak tahu cara menarik kembali cahaya menyalakan itu. Dia berbuat ini dalam keadaan terdesak, lantaran takut terhadap maut yang datang menekan. Penjelasan. Brahmastra mirip dengan senjata modern yang diatur oleh energi atom. Brahmastra menciptakan suhu panas yang tak tertahankan yang mirip dengan radiasi energi atom. Ilmu material halus tersebut tidak bersifat transendental, tetapi berhubungan langsung dengan metode spiritual yang lebih halus lagi. Orang yang membacakan mantra tahu cara melepas Brahmastra dan juga cara menariknya. Ia merupakan pengetahuan yang sempurna. Tetapi putra Dronacharya yang mengagumkan ilmu halus tersebut tidak mengetahui cara menarik kembali senjata itu. Putra Drona menggunakannya karena takut dirinya akan segera mati, sehingga perbuatannya bukan hanya tidak pantas, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keagamaan. Sebagai seorang putra Brahmana, seharusnya Aswatthama tidak berbuat salah seperti itu. Karena dia amat melalaikan kewajibannya, dia akan dihukum oleh Tuhan sendiri. Selanjutnya, Sloka 28. Nahaya syaya tamaha kincit Astram pratyavakarshanam Jahaya strateja unadam Astragyo hiya strateja saha. Wahai Arjuna, hanya Brahmastra lain yang mampu menangkis senjata ini. Oleh karena engkau ahli dalam ilmu militer, taklukkanlah cahaya senjata ini dengan kekuatan senjatamu sendiri. Penjelasan.
Tidak ada senjata penangkis yang sanggup menetralisir efek dari bom atom, tetapi reaksi senjata Brahmastra dapat ditangkis melalui ilmu tinggi yang bersifat halus, dan para ahli militer pada zaman itu mampu menangkal serangan senjata Brahmastra. Putra Dronacharya tidak menguasai ilmu untuk menangkis senjata tersebut, dan karena itu Arjuna diminta menangkisnya dengan senjatanya sendiri. Selanjutnya, sloka 29. Sutta waca srutva bhagavata proktam palguna parawiraha supristva pashtam parikramya brahmam brahmastram sandadhe. Sri Sutta Goswami berkata, setelah mendengar sabda demikian dari Tuhan, Arjuna menyentuh air penyucian, dan setelah mengitari Tuhan Sri Krishna, Arjuna melepaskan Brahmastranya untuk menangkis Brahmastra lawan. Sloka 30. Samhatyan yonyam ubayos tejashi sarasamrite avritya rodashikang cha wavridatir kawanivat. Ketika kedua cahaya Brahmastra itu bergabung, lingkaran api yang besar seperti bola matahari menutupi seluruh cakrawala dan seluruh antariksa planet-planet. Penjelasan: panas yang disebabkan oleh cahaya ledakan dari Brahmastra menyerupai api yang keluar dari bola matahari pada saat peleburan jagat raya terjadi. Radiasi tenaga atom begitu kecil dibandingkan dengan panas yang dihasilkan oleh Brahmastra. Ledakan bom-bom atom paling tinggi hanya mampu menghancurkan sebuah planet, tetapi panas yang dihasilkan oleh Brahmastra sanggup menghancurkan seluruh jagat raya. Karena itu, ledakan Brahmastra dikatakan seperti panas yang terjadi pada waktu alam semesta dileburkan. Selanjutnya, sloka 31. Dristva stratejastu tayos trilokan pradahan mahan dahya mana praja sarva samwartakam amam sata. Seluruh penduduk ketiga dunia terbakar oleh panas gabungan senjata-senjata tersebut. Semua insan diingatkan, tetapi api Sanwartaka yang terjadi pada waktu peleburan alam semesta. Penjelasan: tiga dunia terdiri dari planet-planet yang lebih tinggi, pertengahan, dan rendah di alam semesta. Walaupun Brahmastra dilepaskan di bumi ini, namun panas yang dihasilkan dari gabungan dua senjata tersebut menutupi seluruh alam semesta, sehingga seluruh penduduk berbagai planet mulai merasakan panas yang melampaui batas. Mereka membandingkan panas itu dengan panas api Samwartaka. Itu berarti tidak ada satu planet pun yang tidak dihuni oleh makhluk-makhluk hidup, seperti yang diperkirakan oleh orang materialistik yang kurang cerdas. Selanjutnya, sloka 32. Prajopadravam alaksya loka vyati karang cadam matang cawa sudewasya sanjahararjuno dwayam. Jadi, setelah Arjuna melihat adanya gangguan terhadap masyarakat dan kemungkinan planet-planet akan hancur lebur dalam waktu dekat, ia segera menarik kembali senjata Brahmastra tadi sesuai dengan kehendak Krishna. Penjelasan: teori bahwa ledakan bom atom modern bisa menghancurkan dunia adalah imajinasi yang bersifat kekanak-kanakan. Pertama, energi atom terlalu lemah untuk menghancurkan dunia. Kedua, pada hakikatnya segala sesuatu bergantung pada Tuhan, sebab tanpa kehendak dan ridhonya tak sesuatu pun yang dapat dibangun ataupun dihancurkan. Hukum alam material bekerja di bawah perintah Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam Bhagavad Gita. Dalam Bhagavad Gita, Krishna mengatakan bahwa hukum-hukum alam bekerja di bawah pengawasannya. Dunia hanya dapat dihancurkan atas kehendak Tuhan, bukan oleh tingkah pola para politisi yang amat kerdil. Tuhan Sri Krishna menginginkan agar senjata-senjata yang dilepaskan oleh Drauni dan Arjuna ditarik kembali, dan tugas itu langsung dilaksanakan oleh Arjuna. Begitu pula ada banyak pesuruh Tuhan yang maha perkasa, dan hanya atas kehendaknya seorang akan mampu melaksanakan apa yang diinginkannya. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan.
Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.